Seorang cowok nemuin cewek yang cantik banget di online, tapi pas ketemu ternyata cewek ini berkepala dua. Saking sayangnya sama ikannya, anak ini maksa ikannya harus makan seperti apa yang dia makan, sampai akhirnya malah kayak gini guys. Jadi kisahnya, bocil ini benar-benar sayang banget sama ikannya yang bernama Lala. Dia itu pingin banget buat ikannya senang. Tapi ketika dia kasih ikannya makan makanan ikan seperti biasa, dia merasa kasihan. Kok ikannya makan dikit banget dan kayaknya nggak enak. Akhirnya dia bagi deh semua permen, coklat, dan makanan-makanan dia taruhin semuanya ke ikannya. Dengan tujuan supaya ikannya itu bisa makan makanan yang enak. Awalnya sih ikannya seneng aja nih ada makanan yang manis-manis. Tapi lama-kelamaan makanannya terlalu banyak dan ikan itu nggak bisa makan makanan manusia. Bahkan air akuariumnya benar-benar langsung jadi butek dan ikannya udah sekarat. Pas ikannya sekarat, bocil ini nggak ngerti malah pencet-pencet ikannya. Dia takut banget ikannya itu akan mati. Akhirnya dia itu mencoba masukin ikannya ke dalam gelas air. Di situ ikannya bisa bernafas, tapi bocil ini kasihan banget lihat ikannya. Akhirnya dia harus melepaskan ikannya ke sungai dan di sini dia sedih banget. Tapi tiba-tiba ikannya itu ngajak dia masuk ke dalam air aja. Akhirnya bocil ini setiap mau ketemu ikannya, dia selalu menyelam ke dalam air untuk main bersama. Seorang ibu maksa anaknya untuk megang telur sampai malam, tapi nggak boleh retak sama sekali. Tapi tiba-tiba telurnya pecah. Jadi kisahnya di sini ada anak bernama Migi yang dia itu selalu buat onar di rumah. Akhirnya ibunya tuh kesel banget dan minta Migi itu untuk belajar bertanggung jawab. Dan ibunya langsung ngambil telur yang ada di kulkas, langsung kasih ke Migi. Ibunya bilang ke Migi kalau misalkan telur ini harus kamu jaga. Dan ketika ibunya pulang, telurnya nggak boleh retak sama sekali. Awalnya Migi bingung banget apa yang harus dia lakukan. Tapi lama-kelamaan Migi itu jadi sayang sama telurnya. Bahkan dia itu mencoba untuk mandiin telurnya. Terus Migi ngajak telurnya untuk nonton film serem sama dia. Tapi ketika Migi kaget, telurnya malah pecah. Di situ Migi benar-benar takut banget kalau ibunya akan marah ke dia. Ketika dia mencari telur lain yang ada di kulkas, ternyata udah dimasak dong sama ART-nya. Di situ Migi pusing banget. Akhirnya Migi itu mencari uang supaya dia bisa beli telur ke warung. Tapi ternyata yang ada cuma duit mainan doang. Namun Migi nggak peduli sama sekali. Akhirnya dia coba ke warung, tapi sulit banget menemukan telur yang sama. Karena ternyata telur milik ibunya itu adalah telur yang mahal. Namun pas di supermarket dia seneng banget menemukan telur yang sama persis seperti apa yang dikasih ibunya. Akhirnya dia beli dong, tapi ketika kasirnya lihat duit itu duit mainan, kasirnya agak kasihan sama anak ini, lalu diperbolehkan aja deh beli telurnya. Dan ibunya seneng banget ketika dia pulang karena Migi itu berhasil menjaga telurnya dengan baik banget. Namun walau ibunya udah seneng, Migi jadi merasa bersalah karena udah membohongi ibunya. Akhirnya malam-malam dia pecahin lah telurnya dan minta maaf ke ibunya. Dia nggak mau membohongi ibunya dan pura-pura kalau misalkan dia itu bisa bertanggung jawab. Di situ Migi minta maaf banget dan untungnya ibunya maafin dia guys. Setiap manusia yang makan temennya, followersnya akan menjadi tambah banyak dan akhirnya parah banget sih. Jadi di dalam satu geng ini ada satu cowok yang followersnya benar-benar banyak banget. Jadi teman-teman gengnya itu membuat sebuah ritual di mana kalau misalkan dia makan cowok ini, nantinya followers mereka akan bertambah ngambil dari followers yang paling banyak ini. Jadinya mereka itu rame-rame kerjasama untuk menghabisi cowok tersebut dan makanin semua badannya dia. Bahkan mereka itu seneng banget, setiap mereka makan satu gigit aja, followersnya itu langsung bertambah super banyak guys. Sampai temennya itu benar-benar nggak dikasih hidup sama sekali karena mereka hanya membutuhkan followers aja. Bahkan setelah temennya itu udah meninggal, mereka masih butuh followers yang lebih banyak lagi. Dan akhirnya mereka saling menghabisi satu sama lain hanya demi followers doang. Seorang cewek buta nggak dipercaya sama polisi karena melaporkan ada seseorang yang meninggal. Sampai akhirnya dia nekat ngelakuin hal ini guys. Jadi kisahnya di sini ada guru les piano yang bernama Iris yang dia itu mengalami kebutaan. Dia itu selalu ngajarin anak kecil dan biasa dia itu selalu merekam anak tersebut. Nah ketika dia mau beres-beres pulang, dia itu kaget banget mendengar kayak ada cewek yang teriak. Dan ternyata cewek itu baru aja dihabisi sama seorang pria. Di situ dia benar-benar shock banget karena dia menjadi saksi dari kejahatan seseorang. Tapi ketika pria tersebut mendekati dia, pria tersebut santai banget karena tahu kalau misalkan cewek ini buta. Namun karena dia terlalu shock, tongkat dia jatuh dan dia memegang luka dari penjahat tersebut.
Di situ dia benar-benar terngiang-ngiang dan dia nggak bisa tidur sama sekali. Bahkan dia langsung melapor kejadian ini ke pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian nggak percaya sama dia karena dia itu buta. Bahkan dia nggak mempunyai bukti jelas karena dia nggak bisa melihat. Dia cuma bisa meraba kalau misalkan penjahat itu ada luka. Sampai tiba-tiba Iris itu kedatangan tetangga baru, yang mana dia kaget banget karena tetangganya itu bersiul seperti siulan dari penjahat yang tadi. Terus dia berusaha untuk mengorek identitas dari tetangganya dan pura-pura meminjam obeng dari tetangganya ini. Sampai tiba-tiba pas dia pegang tangan dari tetangganya, dia kaget banget. Karena tangan yang dia pegang itu persis banget seperti tangan yang kemarin yang ada luka di tangannya itu. Di sini dia yakin banget kalau tetangganya itu adalah cowok yang jahat tadi. Nah, dia langsung mau melaporkan ke pihak kepolisian, tapi dia tutup lagi karena dia tahu kalau misalkan pihak kepolisian nggak mungkin percaya sama dia. Sampai tiba-tiba ternyata dia itu merekam kejadian tersebut karena dia itu lupa matiin rekaman dari saat dia menjadi guru les piano. Jadi rekaman tersebut bisa menjadi bukti yang besar banget untuk pihak kepolisian. Bahkan pihak kepolisian langsung dengan cepat bisa mengetahui identitas dari penjahat tersebut karena Iris. Namun ketika penjahat tersebut tahu kalau misalkan dia itu udah menjadi buronan, penjahat tersebut langsung mendatangi Iris dan menghabisi nyawanya saat itu juga. Putri-putri ini rebutan untuk cium pangeran yang udah meninggal supaya dia itu bisa bangun, tapi akhirnya malah kayak gini guys. Jadi pertama ada Putri Salju yang benar-benar suka banget sama pangeran ini yang lagi tertidur. Dia langsung kepikiran untuk mencium pangeran tersebut supaya menjadi cinta sejatinya dan supaya pangerannya bangun. Tapi ketika dia mau cium, tiba-tiba dia itu ditusuk sama Cinderella. Si Cinderella tusuknya pakai sepatu kacanya dia supaya dia itu bisa cium pangerannya. Tapi ketika dia mau cium juga, dia malah diambil dan ditarik diputar-putar pakai rambutnya Rapunzel. Tapi tiba-tiba saat Rapunzel itu udah seneng, Putri Salju datengin Rapunzel dan tarik ke rambutnya supaya Putri Salju yang memenangkan semua pertandingan ini. Sampai akhirnya Putri Salju benar-benar menang dan dia berhasil cium pangerannya. Pangerannya pun bangun, tapi dia malah jadi kodok. Itu ngebuat Putri Salju benar-benar nyesel banget dan memilih makan apel beracun aja. Seorang cowok nemuin cewek yang cantik banget di online, tapi pas ketemu ternyata cewek ini berkepala dua. Jadi kisahnya di sini ada seorang cowok yang lagi cari pacar di online nih. Tiba-tiba dia ketemu sama satu cewek yang benar-benar cantik banget, namanya yaitu Tina. Setelah dia ketemu Tina, dia itu langsung jatuh cinta gitu karena Tina benar-benar cantik. Tapi dia tahu kalau Tina itu punya kembaran. Akhirnya cowok ini janjian ketemu dan dia benar-benar kaget banget pas ketemu sama Tina. Tina itu ternyata berkepala dua, satu namanya Tina, satu yang namanya Lina. Awalnya cowoknya merasa dipermainkan dan dia pingin kabur, tapi cowoknya nggak enak, akhirnya cowoknya makan malam aja nih sama mereka. Sepanjang makan malam si Tina itu selalu nanya, cakapan aku apa Lina? Dia selalu membandingkan dirinya sama saudaranya, itu ngebuat cowoknya benar-benar marah banget. Karena cowoknya maunya mereka itu nggak ribut sama sekali, kalau misalkan ribut cowoknya tuh pusing. Sampai ketika cowoknya marah, si Tina makin marah dong. Bahkan si Tina langsung mau menusuk cowoknya pakai garpu ini. Dan ternyata bener dong ditusuk gini, namun si Lina itu lebih ke yang baik. Lina bilang, aku gak mau ikut-ikutan ya sama hal ini. Sampai Lina itu udah gedek banget sama si Tina dan akhirnya Lina menusuk-nusuk muka dari Tina sehingga Tina itu meninggal dunia. Semenjak saat itu cowok ini bener-bener kapok pacaran.